namanya improvisasi atau kreasi-kreasi yang mengarah kepada pengelolaan sampah yang efisien efektif. Artinya, bagaimana pengelolaan sampah yang kalau harus membutuhkan APBD yang miliaran-miliar itu, sementara persoalan sampah belum menjadi program prioritas bersama. Kami menginginkan program sampah, pengelolaan sampah ini menjadi program bersama, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh rakyat. Dan itu sepakati. Oleh karena itu, Bapak, kami nanti ditambah teman-teman, kami cenderung lebih memprioritaskan namanya TPS 3R. TPS 3R itu artinya tempat pembuangan sampah, reduce, reuse, recycle, mengurangi, memanfaatkan dan memanfaatkan kembali dan recycle itu. Nah, ini kami ke sana. Kalau memang Pemda persoalan dana, kenapa tidak melibatkan pihak ketiga? Kita punya modal, tinggal kita yang punya kebijakan, yang punya kewenangan menggiring, membuat regulasi, memformulasikan regulasi sehingga praktek-praktek itu tidak melanggar aturan. Saya pikir itu Pak dari pengantar kami. Nanti DLBS monggo menyampaikan masalahnya, kemudian silakan dari Mas Arif. Dengan anggaran yang belum ada ya, belum berpihak gitu. Jadi menurut saya koreksi yang kemarin hasil dari 3 perusahaan yang sudah ber-MOU dengan bupati yang sebelumnya itu terkendala di teknis biaya iuran yang akan dibebankan masyarakat. Waktu itu kalau tidak salah 21.000 per bulan. Ya, di 21.000. Nah, kami perlu menyampaikan dari pihak Perdana karena kami mengelola sampah TPS 3R, kami sudah berjalan 3,5 tahun di Desa Banjarharjo. Apa yang perlu saya sampaikan bahwa di Desa Banjarharjo saja kami dari mulai 15.000 kemudian naik jadi 20.000 sampai saat ini jadi 30.000 per bulan. Itu ternyata biaya standarisasi pengelolaan sampah itu di angka 30.000. Sehingga ketika Pemda kemarin menentukan hanya 21.000, jelas ini tidak akan pernah bisa berjalan sesuai harapan. Kenapa? Karena tidak standarisasi, karena tidak standar biaya. Di kami, kalau kemarin Pemda dengan alasan jangan nanti memberatkan masyarakat, buktinya di Banjarharjo mereka mau dan mereka tidak protes karena memang sudah menjadi kebutuhan mereka. Sebenarnya perlu dipahami bahwa sampah mereka yang tanggung jawab mereka sesuai aturan. Jadi sampahmu tanggung jawab. Barang siapa yang menghasilkan sampah maka wajib bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri. Sehingga TPS 3R kami itu mereka memindahkan kewajiban mereka yang tidak mampu mengolah sampah secara mandiri dialihkan ke TPS 3R. Jadi muncullah jasa ada iuran. Sehingga dari situlah masyarakat saling bermanfaat antara masyarakat, kewajiban masyarakat yang dialihkan ke TPS 3R selaku pengelola itu mendapatkan jasa layanan iuran per bulan dari masyarakat. Kenapa saya sampaikan 30.000? Dari 13.000 sampai 25.000 kami TPS 3R Prakabumi itu benar-benar tidak mampu untuk mengolah sampah dengan biaya segitu. Karena kami di sana belum ada subsidi kabupaten. Jadi kami murni KSM murni dari iuran masyarakat. Tidak ada subsidi dari desa, biaya operasional per bulannya disubsidi atau dari kecamatan atau dari kedinasan atau dari Pemkabun. Kami tidak pernah dapat itu. Sehingga kami mau tidak mau harus mengukur standarisasi biaya operasional agar TPS 3R yang kami punya dari bantuan pemerintah tidak lengkap. Itu tujuan kami. Kenapa kami harus bikin standar agar dana yang sudah dikucurkan pemerintah senilai 497 juta itu tidak makan. Karena
fakta di mana PPSDM ada faktor banyak faktor yang nah, kajian itulah yang membuat kami harus menstandarisasi biaya operasional dari iuran masyarakat per bulannya 30.000. Nah, berdasarkan informasi 30.000 itu pengambilannya hanya seminggu 3 hari. Berarti kalau kita hitung sebenarnya 35.000 itu kalau setiap hari itu lebih murah daripada kami yang 30.000 hanya mengambil seminggu 3 hari. Jadi mungkin ini yang perlu saya ceritakan, artinya biar ada gambaran, karena kami menceritakan ini sesuai pengalaman kami selama 2 tahun. Dan satu-satunya mungkin bisa saya sampaikan bahwa